Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung to the point aja teman-teman. Ini Sidra Bank. Sidra Bank ya. Ini kita posisi di Twitter resminya teman-teman ya. Di Twitter resminya tanggal berapa per hari ini adalah tanggal 21 ya. Nah, ini kita coba lihat di Twitternya dulu yang terbaru. Memang ada ini, enjoy the new update ya. Nikmati update terbaru. Di sini ada ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini contoh ya, contoh yang menunjukkan bahwa ini ledger katanya, masuk ke ledger dan di sana banyak tertera beberapa penambang gitu teman-teman ya. Oke, tapi yang lain kita coba lihat. Project apa yang paling bagus? Yang bagus adalah project apa? Yang pertama project multinasional ya, artinya untuk all the world, untuk seluruh dunia. Nah, ini hanya keterangan saja ya. Nah, ini ada beberapa, ini budidaya tanaman anggrek yang mungkin melibatkan transaksinya Sidra nanti ya. Revolution Fish Farming and Agriculture, kemudian Revolutionize Spice Farming and Agriculture, banyak lah ya. Insya Allah mudah-mudahan besok atau lusa sudah mulai start ya KYC peer to peer. Nah, oke teman-teman, itu di Twitter resminya ya. Saya ini di sini aja, saya selalu info mengutamakan ya validitas infonya di Sidra Bank. Adapun Sidra Bank meretweet daripada Sidra Holding, kemudian ada Sidra Chain ya. Itu oke lah, artinya disetujui atau dibenarkan atau di approve oleh Sidra Bank ya, sudah terkonfirmasi. Artinya ketika pun memang itu ada akun-akun yang bukan akun ini ya memposting sesuatu informasi tetapi di retweet oleh akun ini, berarti artinya memang itu informasi divalidasi, artinya disetujui lah ya. Oke teman-teman, jadi kita coba, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman terkait Sidra Bank. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada informasi di beberapa grup dan memang ini teman-teman bisa cek sendiri sebetulnya di di blogspot-nya daripada frontend-nya untuk Sidra Chain ya. Di sini memang tertera. Dan ini kan kalau untuk teman-teman di YouTube bisa ikutin Muhammad Nauman ya. Ini di sini ada coin price 1807,68. Nah, ini tapi realnya kita nggak tahu. Ini kan baru, apakah ini hanya testnet saja ya. Tetapi memang ini di blockchain mainnetnya Sidra Bank sih. Tapi ya artinya ini hanya informasi sementara ya. Jadi nanti harga aku ke harga seperti ini, walaupun kita ada harapan, artinya kita berharap lah ya. Kita berharap ingin harga sebesar ini, wajar. Kalaupun memang misalkan nggak masuk akal lah, baru lahir masa langsung sekian segala macam, betul. Memang ada beberapa yang harus dipertimbangkan, tidak serta-merta langsung memiliki value besar. Nah, itu mungkin betul juga, tetapi artinya kita tidak usah ambil pusing sehingga menimbulkan perdebatan. Ya, kita ikuti saja, kita terima saja. Tugas kita kan hanya menambang dan menerima hasilnya. Kita bisa menjual nanti hasil penambangan kita, itu saja kan intinya ya. Oke, selanjutnya ini ada informasi dari Coinmetric ya, di Twitter Coinmetric. Ini silahkan teman-teman bisa cek. Sidra Bank Vision Extend Beyond katanya. Short term gain, a commitment to long term sustainability. Ya, ini ada link penjelasan tentang Sidra Bank ya dari Coinmetric di sini. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah saya translate teman-teman. PC Sidra Bank melampaui keuntungan jangka pendek, komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang, kata begitu ya. Oke, lanjut. Mengambil arah yang berbeda meskipun antusiasme terhadap target 2000 terlihat jelas. Pimpinan proyek ini menekankan fokus strategis dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan dan berkembang yang melampaui daya tarik keuntungan jangka pendek, katanya itu Sidra Bank ya. PC Sidra Bank melampaui fluktuasi siklus pasar saat ini dengan menekankan komitmen terhadap pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang. Ya, tidak seperti proyek yang hanya terpaku pada pergerakan harga secara langsung. Kepemimpinan Sidra Bank teguh dalam dedikasinya untuk meletakkan dasar bagi kesuksesan yang bertahan lama. Artinya
jangka panjang ya. Memang ya semua project development atau developer project crypto itu rata-rata memang inginnya ya memiliki skalabilitas jangka panjang. Target 2000 ya, $2000 meskipun penting dipandang oleh Citibank sebagai tonggak sejarah dalam perjalanan yang lebih besar yang bukan sebagian tujuan akhir. Strategi proyek ini bergeser pada inovasi berkelanjutan, memperluas jangkauan penawaran dan menarik pengguna baru untuk memperkuat fondasi ekosistem yang berketahanan dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan inovasi, Citibank bertujuan untuk berkembang seiring dengan landscape pasar mata uang kripto yang terus berubah. Pendekatan yang berpikiran maju ini menempatkan proyek ini tidak hanya dengan memprioritaskan inovasi, ya. Citibank bertujuan untuk berkembang seiring dengan landscape pasar mata uang kripto yang terus berubah. Pendekatan yang berpikiran maju ini menempatkan proyek ini tidak hanya untuk beradaptasi terhadap volatilitas jangka pendek, namun juga berkembang dalam menghadapi siklus pasar sehingga menumbuhkan kepercayaan di kalangan investor dan pengguna. Memperluas penawaran mereka merupakan komponen penting lain ya dari strategi jangka panjang Citibank. Proyek ini berupaya keras untuk menyediakan serangkaian layanan keuangan yang komprehensif dalam ekosistem yang terdesentralisasi. Pendekatan holistik ya, holistik itu adalah holy, yang namanya holy arahnya ke religi ya, ke ke keyakinan. Dirancang tidak hanya untuk memenuhi permintaan pasar saat ini, namun juga untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang di masa depan. Jadi bukan hanya komunitas muslim saja, tetapi bisa digunakan oleh orang yang memiliki keyakinan yang berbeda juga. Artinya karena ini cakupannya global ya, skalabilitasnya jangka panjang. Menarik pengguna baru dipandang sebagai elemen penting dalam membangun komunitas yang tangguh ya di sekitar. Menarik pengguna ini dipandang sebagai elemen penting ya ini di sekitar Citibank. Proyek ini memahami bahwa basis pengguna yang beragam dan tidak terlibat kontribusi terhadap stabilitas dan berkelanjutan ya ekosistem yang berkelanjutannya. Upaya untuk memperluas basis pengguna tidak hanya bercakup inisiatif pemasaran, tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif ya dan ramah pengguna serta membina hubungan yang langgeng ya. Artinya ramah pengguna ya karena memang kita tidak menggunakan node, tidak menggunakan, tapi nanti ya ke depannya mungkin bisa sama lah seperti Pi Network juga kan. Artinya lebih ini lagi pakai node ya. Seiring dengan kemajuan Citibank menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan di tengah volatilitas jangka pendek, menekankan sebagai mercusuar ketahanan dalam dunia mata uang kripto. Komitmen proyek untuk membangun ekosistem yang berkembang dan tahan terhadap siklus pasar mencerminkan pola pikir strategis yang selaras dengan investor jangka panjang yang mencari stabilitas di pasar yang pada dasarnya dinamis ya. Oke, kemudian dari Pi Network Crypto Investigator juga di sini mencuitkan Citibank tim komit ya katanya. Tim Citibank itu berkomitmen atau komit GDPR compliance model eases KYC proses for minor. Jadi mempermudah KYC untuk anak-anak lah ya, usia muda. Oke, kita coba lihat. Tim Citibank berkomitmen pada model kepatuhan GDPR, mempermudah proses KYC untuk anak di bawah umur itu dengan orang tuanya. Memang di sini dijelaskan telah mengumumkan upaya berkelanjutan mereka untuk membangun model kepatuhan GDPR. Model ini dirancang untuk menyederhanakan proses kenali pelanggan Anda, katanya. Kenali pelanggan Anda KYC bagi anak di bawah umur guna mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh pengguna muda di dunia perbankan digital Citibank. Model kepatuhan ya peraturan perlindungan data umum GDPR ini yang saat ini sedang dikerjakan di Citibank menandakan dedikasi platform tersebut untuk menegakkan standar pelindungan data yang ketat sekaligus mendorong inklusi keuangan bagi anak di bawah umur. Jadi artinya di KYC di bawah umur Citibank bisa, tapi ini informasinya didampingi oleh orang tua. Nah ini kan kami secara ini dari Citibanknya ya. Kami secara aktif berupaya mengintegrasikan peraturan GDPR ke dalam sistem kami ya, dengan fokus memfasilitasi anak di bawah umur dalam menyelesaikan prosedur KYC mereka, kata tim Citibank ya. Tujuan kami adalah menciptakan lingkungan perbankan yang tidak hanya aman dan patuh namun juga dapat diakses oleh pengguna dari segala usia. Anak di bawah umur kemungkinan besar akan diminta untuk memiliki setidaknya satu akun yang divalidasi orang dewasa yang ditautkan ke akun mereka sehingga memastikan pengalaman perbankan yang bertanggung jawab dan aman. Oke ya, mantap. Kemudian komitmen tim Citibank untuk meningkatkan proses orientasi bagi anak ini di bawah umur menyoroti pendekatan proaktif mereka dalam beradaptasi dengan standar peraturan yang terus berkembang. Ya, jadi artinya
Ini pemahaman-pemahaman ini GDPR ini adalah KYC yang mempermudah daripada anak di bawah umur. Wah, ini sebenarnya bisa digunakan ya di Pi Network teman-teman ya, bisa dipakai sebenarnya metode ini ya. Tapi ya entahlah ya, karena kan tapi ya entahlah ya, karena memang ya apa namanya beda-beda lah ya, artinya begitu. Oke, kemudian ini informasi selanjutnya. SIDA peer-to-peer KYC, ini verification is a step to improve security standard and to trace space or multiple account. Nah, nothing to worry about, the step will be very simple for you. Ini sangat mudah, jadi nggak usah khawatir katanya. Peer-to-peer verifikasi ini adalah hanya untuk mencoba membaca atau men-tracing akun-akun palsu. Nah, tapi nggak usah khawatir, ini nggak sulit, tapi ini mudah ya. Oke. Nah, ini teman-teman kalau misalkan masuk di SIDA Bank, ini tampilan kan ada ledger. Ini adalah tanda ledger teman-teman ya. Dan ini koin kita. Nah, teman-teman kalau klik ledger ini akan ada terlihat para penambang plus fotonya terlihat di sana. Ya, nama, negara, bendera di sana ada. Ya, kalau mau klik aja, lihat-lihat. Tapi hanya sekedar itu saja, nggak ada yang perlu dikerjakan dan nggak perlu gimana-gimana. Ini hanya untuk melihat saja. Kemudian teman-teman kalau klik koin ini atau total event ini ya, kotak ini diklik saja, maka akan masuk seperti ini. Seperti saya ini masuk ya. Ini Arul 20 misalkan. Nah, ini KYC statusnya confirmed ya, artinya terkonfirmasi sudah lolos ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman diklik nama ini, nama Arul ini, teman-teman akan ditampilkan penampilan seperti ini. Ini pay ya, ini untuk pembayaran, kemudian peer to peer, circle, ensure me, kemudian messenger. Dan ini semua belum belum bisa diapa-apakan. Ketika teman-teman klik peer to peer pay untuk saat ini per hari ini saya record belum bisa diapa-apakan karena belum KYC. Kitanya belum ter-KYC. Dan KYC itu kapan? Insya Allah ya, mudah-mudahan kalau tidak ya mudah-mudahan secepatnya lah, bisa sore ini mungkin malam ini ya. Kalau prediksi saya sih paling besok atau lusa lah ya, mulai start daripada KYC peer to peer ya. Kita lihat saja. Nah, jadi kalau teman-teman back kembali maka akan kembali ke sini, dan back lagi maka akan kembali ke awal ya. Jadi artinya ini hanya untuk melihat saja, mempertunjukkan, mempertontonkan kepada teman-teman bahwa ini loh kalau mau lihat model penampakan baru seperti itu ya. Nanti kalau untuk di depan seperti apa kita nggak nanti ada update terbaru lah dari SIDA Bank-nya ya. Sekarang tetap klik main aja ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi progres daripada SIDA ini kesimpulannya adalah kita sekarang masuk pada fase verifikasi peer to peer. Ya, verifikasi peer to peer itu nanti mungkin ada rekam wajah ya seperti itu, ada video, verifikasi muka, sepertinya sih seperti itu. Kalau saya dari awal juga melihat kalau untuk namanya peer to peer itu kan one on one, ketemu ya, berhadapan. Nanti kita hanya berhadapan seperti ini ya dengan kamera kita sendiri kan gitu ya. Tapi kita nggak tahu, tapi nanti ada mungkin upload apakah cukup dengan foto, nggak pakai kamera langsung direct seperti itu atau bagaimana, kita tunggu saja ya. Oke teman-teman, intinya kita sekarang sudah di penghujung ya, di penghujung, tetapi ini sudah masih tetap on ya, nambangnya masih on. Artinya ketika pun memang nanti sudah ditetapkan, anggaplah contoh misalkan seminggu lagi ditetapkan harga, kemudian katanya informasi dari developernya bahwa bebas nanti koin yang ada saat ini silahkan mau dijual semua atau apa segala macam itu bebas dikembalikan ke masing-masing. Informasinya sih begitu ya, jadi nggak ada lock up, nggak ada apa segala macam. Tapi penambangannya masih jalan ya, jadi belum ada limit, unlimited, belum ada batas sampai kapan penambangan karena memang di sini total supply-nya juga unlimited gitu teman-teman. Wow, luar biasa ya. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Nanti kita info-info lagi kapan mainnet, kapan bisa klaim dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.